Allah laisa bimakanin. Itu saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikhi, qawaidul fikhi dan usul fikih. Dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antaghruba, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaroah fil waktu supaya tidak qadha. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antaghruba samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca dua kali karena ini nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya ya'nif apa yu'annif nggak tahu, pokoknya saya baca dua kali. Kalau baca sampai tiga kali yang tiga salah karena memang pilihannya hanya dua. Kalau ada pilihannya tiga tak baca sampai tiga kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla antaghrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis samsi dilawan nas harus di Bani Quraidah, menang mana? Nas sama kaidah umum. Kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih, menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu. Asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum ghurubus samsi. Maka makna yang mesti benar adalah aisari'u fil masyi. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil iktida. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham, makanya nggak bakat wali. Sebenarnya fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, sama tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Hab semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunatno apa nasyatun gumrega, semangat di sholatin krana ngadiri sholat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sih ingat takbirnya. Zamma itu ngritik sapa wa utawa modho sapa tarikihi, pakai jamak muzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau sholat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ono melayune. Entah berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musyaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qabla lusul ning Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata kayak melakukan santai-santai ngopi sik, rokok sik, jagungan sik. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam. Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri, ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif. Dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal itu kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak-agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya.
Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan ndak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat. Tapi tidak usah dimafhum, apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu. Yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata saya Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan. Kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasah, bahayanya najis atau ritsun najasah, kotorannya najis itu layafi, kalau dibaca ritsul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wa tasawubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waqti sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren meskipun kowe sholatem nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musholli. Daripada kowe misale asar gak sholat alasan celanaku najis, maghrib ora sholat. Terus jare malaikat berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu ya. Karena malaikat itu ndelok kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya. Meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok. Tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula. Biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sama harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya tidak usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajaratul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali. Sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah saya beri kefahaman tak ini. Kalau terpaksa beda, nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal. Nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri. Jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu. Karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit, mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini, misalnya Nyon Sewu kita di Daril Harbi, bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif, yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Nggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau wal jihadu madin mundu ba'atsan ya Allah ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala aklu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib pun alaikum ma'akul libarin wa fajirin. Lah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Bir.
Nanti kamu protes, oh Barun itu daratan Gus, kalau Birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwes suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asapa, jadi insya Allah kalau masalah lughot itu saya sudah bukan sawit lagi Fathul Wahhab, sudah di atasnya itu. Sampai sama tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sama nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong tidak usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasutnya antet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit itu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiyat, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid. Kadang yang nyumbang nggak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini. Ini sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini. Sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa? Saya tidak main-main. Karena ulama dulu, sama lihat di Mu'in di Fathul Wahhab. Kalau sudah ngendikan ulama, wahada madhabun al-qawwahabi. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di sawit Fathul Wahhab. Tapi madhabun sing al-qawwahabi. Madhab yang saya ketemu Allah dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafallahu fi qalbihi hubbal ulama. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau posisi senior. Milih nerima apa nolak? Wajib apa sunat? Sunat apa wajib? Nah logika-logika harus terbangun begini. Kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahhab tiga duit saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan? Kiai latihan jatuh kan? Artinya posisinya tidak mantep-mantep amat. Udah kadung keramat itu. Sama jangan niru saya aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih. Di antara beliau nyebut wa ukhillat